untuk saat ini melon yang kita tanam ini melon dari Korea, varietasnya Thailand. Dia itu karakter buahnya buahnya bernet, jadi dia bernet, nanti dagingnya juicy, warna hijau gitu. Jadi nanti dalamnya itu dari dekat biji putih mendekati kulit nanti warna hijau gitu. Nah, kulitnya bernet, jadi termasuk salah satu melon yang mahal di saat ini di Indonesia. Gitu. Melon ini dari kita awal tanam sampai nanti panen itu sekitar di umur 80 sampai 90 hari setelah tanam. Nah, nanti setelah itu setelah umur 90 baru nanti kita ambil satu buat nanti penentuan waktu panennya. Jadi saat ini kita itu lagi pruning daun bawah. Jadi tujuannya kita lakukan biasanya di umur 2 minggu sebelum panen. Kita itu biasanya lakukan pruning daun bawah biar tujuannya sirkulasi dan cahaya matahari itu bisa langsung terkena ke permukaan buahnya. Nah, jadi harapannya nanti buah yang kita panen itu secara warna, secara net itu bisa bagus dan terlihat lebih cerah gitu. Jadi tujuannya itu sirkulasi dan cahaya matahari bisa langsung ke buah dan buah secara net dan warnanya bisa lebih bagus gitu. Kita satu greenhouse ada 200 polybag dan 400 tanaman. Jadi jarak antar polybag 1 ke polybag 2 itu sekitar 50 cm. Nanti antar jalur ini 1 meter. Gitu. Jadi ke sana antar polybag kita setengah meter, 50 cm, antar lajur kita 1 meter. Jadi speaker itu kita setiap pagi kita kasih tanaman ini musik klasik dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Itu karena secara musik ini kan dia mengeluarkan frekuensi, di mana frekuensi itu bisa mempengaruhi stomata membuka pada saat pagi hari. Dan nanti ketika stomata yang membuka itu akan mempercepat respirasi, di mana nanti tanaman juga akan menyerap makanan banyak gitu. Jadi nanti bisa berpengaruh ke pertumbuhan si tanamannya gitu. Kita budidaya di dalam greenhouse itu bukan berarti kita juga bebas dari serangan hama penyakit, karena greenhouse pada dasarnya itu cuman mengantisipasi dan mencegah seminimal mungkin serangan dari penyakit. Artinya kita juga ada tantangan buat untuk mengendalikan hama penyakit. Pada umumnya hama penyakit yang di dalam greenhouse itu kalau di melon biasanya dari hama itu di hama kutu kebul, itu yang paling utama di dalam melon, di budidaya melon secara greenhouse. Nanti biasanya kalau sudah ada kutu kebul dan dia kan sebagai vektor dari virus, jadi yang benar-benar menjadi perhatian kita itu pengendalian secara secara sedini mungkin gitu. Jadi kita sebelum ada gejala pun, sebelum ada serangan pun, kita sudah melakukan antisipasi buat mengendalikan hama tersebut gitu. Nah, kalau dari penyakit, biasanya penyakit kalau tiap varietas itu beda-beda. Nah, untuk saat ini yang di Thailand, penyakit yang paling banyak itu juga di penyakit antraknus yang daunnya kering gitu. Sebenarnya kita saat ini menanam bukan jenis ini aja, kita itu juga menanam ada Thailand, saat ini Thailand, ada Intanon, ada Sweetnet, dan beberapa ada dari Jepang yang baru kita tanam. Maksudnya kita masih mencari, masih mengeksplor melon mana yang sekiranya bagus buat ditanam di Gunung Pati ini, di GB Fresh. Nah, kenapa kita sekarang pilih Thailand? Karena Thailand termasuk melon yang juicy, yang dan manis,
dimana melon itu kan sebenarnya salah satu melon oriental yang cocok buat lidah kita di Asia, terutama di Indonesia. Kita kan sebagai orang Indonesia itu suka melon yang manis dibanding melon yang tidak manis gitu ya. Jadi dan juicy, berair gitu. Jadi itu lalen ini termasuk yang cocok buat lidah kita di Indonesia gitu. Dukanya kita budidaya dalam greenhouse pastinya akan sangat suka, akan sangat gembira sekali ketika panennya kita bagus dan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Kalau dukanya ya mungkin pada kondisi tertentu, khususnya pada musim hujan itu kita juga kadang-kadang kesusahan karena sinar matahari yang sangat minim pas saat itu. Sedangkan tanaman melon juga perlu penyinaran yang optimal pada saat pertumbuhannya gitu. Jadi pas musim hujan itu juga serangan penyakit lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan kita juga bisa gagal panen pada saat itu gitu. Jadi ya mungkin dukanya pas saat kita gagal panen karena faktor alam aja gitu. Tandon ini buat air baku. Jadi ini air baku, air yang tanpa nutrisi kita kasih tandon. Nah yang ini tong nutrisi. Nah nanti kan terhubung sama pipa itu, kesannya ditarik, nanti ditarik masuk pipa ini, nanti masuk ke venturi. Setelah masuk venturi nanti berarti air yang keluar itu sudah air yang udah ada kandungan nutrisinya. Yang ini nutrisi B, yang ini nutrisi A. Jadi nanti dari sini, dari dua ya ini ada selangnya ini ya? Iya, nanti dari dua tong ini nanti terhubung ke selang. Ini namanya venturi, sistem venturi. Nanti yang buat mix nutrisinya nanti mix di sini, nanti nutrisi yang keluar lewat pipa ini akan melewati terhubung sama TDS atau alat buat ngukur TDS atau kandungan nutrisi dalam airnya di sini. Nanti kita ngatur di venturi ini sesuai dengan angka di sini. Misalkan kita pinginnya di 1500 mikrosimen. Jadi kita nanti atur di sini. Atur di venturinya. Nah, sehingga nanti nutrisi yang keluar ke dalam greenhouse itu sudah sesuai dengan EC yang kita harapkan. Lah ini Mas, ini pralon ini kemana ini? Ya. Pralon yang gede ini kan sudah ke mix ini. Ya. Ini kemana ini? Ke greenhouse. Oh langsung ke greenhouse ini? Ya, nanti langsung ke greenhouse. Oh ini. Ya. Oh ini pralonnya nih? Ya. Ini, satu run nutrisi buat 4 greenhouse. Satu nutrisi? Buat 4 greenhouse. Buat 4 nanti greenhouse. Langsung distribusi ke greenhouse masing-masing sesuai fase pertumbuhan tanamannya. Biasanya B itu warna kuning, yang A biasanya itu warna merah. Nutrisi itu efeknya ke tumbuhan apa Mas? Ya sama kayak kita manusia, makanan gitu, nasi, lauk gitu. Jadi nutrisi itu ya makanannya tanaman gitu. Jadi isinya juga biasanya itu di 12 unsur hara itu ya, NPK dan teman-temannya itu nanti itu sebagai makanan buat tanaman, buat dia bertumbuh dan berkembang, buat dia nanti menghasilkan buah yang bagus, yang premium itu. Jadi fungsinya si nutrisi itu. Harapan kami tentunya di GP Fresh Garden ini kita bisa menjadi produsen melon premium di Indonesia, dan selain itu juga kita ingin menjadi pusat pelatihan bertani melon secara hidroponik juga. Nah, selain itu juga harapannya di luar mungkin perlu para milenial mungkin bisa mulai mencoba bertani secara hidroponik, karena hidroponik atau pertanian itu secara umumnya itu sangat menarik dan berpeluang tinggi untuk menghasilkan, karena kita di pertanian yang berkaitan dengan pangan itu juga tidak akan habis gitu ya. Jadi ya harapannya para milenial juga bisa menjadi regenerasi para petani kita saat ini.